Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ramadanto Sepu, SKM MKes PhD. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait implementasi dan pemantauan. Yang pertama, bagaimana memantau dan menerapkan. Poin 1, di mana kita dapatkan dan analisis data dasar, di mana pada data dasar ini dia dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan target program, menentukan jenis intervensi dan tingkat implementasi, serta mengukur kinerja dan dampak program. Di mana data dasar ini mungkin telah dikumpulkan selama tahap analisis situasi atau sebagai bagian dari penelitian formatif, tetapi informasi tambahan mungkin diperlukan pada tahap ini. Untuk menginformasikan kegiatan M dan E, sebagian besar dari informasi ini mungkin sudah ada dia berkat pengumpulan data nasional dan kabupaten secara rutin dan harus dikumpulkan dan dianalisis untuk sampai pada garis dasar. Yang kedua, jenis informasi dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel survei observasi dengan metode pengumpulannya. Sebagai contoh, NTD, di mana dia survei observasinya dengan menggunakan prevalensi penyakit dan atau infeksi, intensitas infeksi dan koendemisitis. Di mana untuk metode pengumpulannya dengan menggunakan survei sekolah atau masyarakat atau pendataan rutin. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan rutin, di mana dia pemantauan rutin ini menunjukkan apakah ada kemajuan terhadap rencana yang disepakati sehingga kita dapat mengatasi tantangan saat terjadi. Untuk informasi tentang akses ke layanan air dan sanitasi seringkali dikumpulkan di berbagai tingkat administrasi. Jadi daripada mengumpulkan informasi baru, kita dapat mengatur agar informasi ini dibagikan. Pelaporan rutin ini harus disertai dengan pengawasan, baik menggunakan struktur yang ada atau dengan melakukan kunjungan bersama. Yang keempat, refleksi berkala, di mana pada refleksi harus menjadi bagian dari rencana M dan E, sehingga kita dapat secara teratur menjawab pertanyaan seperti yang pertama, apakah ada pelajaran dan wawasan tentang mengapa kemajuan tercapai atau tidak tercapai? Mengapa wawasan ini dapat digunakan untuk meningkatkan implementasi atau mengadaptasi rencana? Apakah ada kegiatan yang lebih efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, atau dapatkah kegiatan dilaksanakan dengan lebih efektif? Apakah temuan dari analisis situasi asli masih relevan? Apakah ada risiko baru yang perlu dikurangi? Dan apakah semua aspek kunci telah ditangani? Nah, pertanyaan tersebut dapat digunakan pada saat refleksi berkala. Yang kelima, evaluasi, di mana tidak seperti pemantauan rutin, evaluasi ini dilakukan pada tonggak program dan di akhir program. Evaluasi ini dapat membantu mendemonstrasikan dampak, seberapa efektif program telah diimplementasikan dan pengaruhnya terhadap sistem dan institusi. Nah, evaluasi ini sering dilakukan oleh individu atau lembaga yang tidak terlibat dalam penyampaian program. Yang keenam, akutabilitas, di mana menyiapkan struktur akutabilitas yang kuat di semua tingkatan sangat penting. Yang pertama, masyarakat, di mana pada masyarakat ini tidak hanya harus menyadari tujuan dari program, tetapi ia harus memiliki suara dalam desain dan pelaksanaannya. Yang kedua, Kementerian Kesehatan dan departemen pemerintah lainnya, di mana ia mendemonstrasikan hasil yang baik, membawa alokasi sumber daya berkelanjutan yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, penyandang dana dan mitra, di mana ia idealnya program tersebut harus dibangun di atas sistem informasi manajemen kesehatan yang kuat, yang dibuat oleh otoritas kesehatan. Dan yang keempat yaitu komunitas internasional, di mana dia semua program NTD dan WAS
beroperasi dalam kerangka pembangunan global secara keseluruhan. Saat ini diabaikan dalam SDG dan dalam kasus NTD. Dan yang terakhir yaitu untuk mengkoordinasi yang sedang berlangsung, di mana dia pemangku kepentingan dan mitra harus terus terlibat untuk melakukannya. Nah, kita dapat menggunakan dan memperkuat struktur yang ada seperti satuan tugas dan komite koordinasi serta peran pemerintah, di mana yang akan untuk menghindari penambahan lebih banyak rapat ke jadwal yang sudah padat. Nah, ini harus dilakukan di semua tingkat administrasi, nasional, regional, distrik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu untuk memperbaiki kerangka M&I, di mana kerangka logika yang baik atau logpragma adalah representasi visual dari logika yang mendasari tujuan dan aktivitas program. Yang pertama itu sebuah logpragma meringkas apa yang akan dicapai oleh program ini, kegiatan apa yang akan dilakukan, apa saran sumber daya input seperti manusia, teknis, infrastruktur yang diperlakukan, masalah potensial apa yang dapat mempengaruhi kesuksesan, dan bagaimana kemajuan dan pencapaian akan diukur dan diverifikasi. Yang kedua, langkah-langkah untuk pengembangan logpragma. Yang pertama itu tentukan dulu tujuan keseluruhan yang menjadi kontribusi program kita. Itu bisa berupa pengentasan kemiskinan, pencapaian target SDG 3 di negara kita, anti-deliminasi atau kontrol berkelanjutan, dan lain-lain. Yang kedua, tetapkan hasil yang akan dicapai oleh program, dampak yang akan dihasilkan oleh program, atau perubahan terhadap lingkungan atau perilaku yang idealnya hasil tunggal. Yang ketiga, tentukan dulu keluaran untuk mencapai hasil tersebut, apa yang akan diberikan oleh program tersebut. Yang keempat, jika program bersifat multi tahun, sertakan tonggak sejarah hasil sementara yang akan kita capai pada akhir setiap periode pelaporan.